Oke, sebelum saya lanjutkan cerita saya ingin memutuskan jualan keripik ubi keliling, saya mulai dulu cerita, apa ya, yang paling membuat saya terpuruk dulu adalah waktu saya pernah apa namanya, mengecewakan keluarga saya gitu. Jadi pertama tahun 2000, apa namanya, tahun 2011 antara 2010-2011 itu puncak karir saya waktu saya kerja di kementerian di Jakarta, kantor saya di Jakarta, dan itu pasti otomatis membuat keluarga bangga, orang tua bangga terutama gitu. Tapi saya akhirnya memutuskan hengkang keluar hanya karena pilihan saya waktu itu saya kebetulan gabung dengan teman-teman membentuk sebuah komunitas film di Medan. Pilihan saya ingin membesarkan komunitas tersebut tanpa memikirkan apa namanya, keluarga dan orang-orang lain gitu ya. Itulah tadi karena keegoisan tadi, karena keidealisan saya tadi gitu. Saya berpikirnya bahwa kalau saya membuat sebuah komunitas film, saya membesarkan komunitas film sendiri, nah otomatis kan semua akan saya yang idenya ide saya, yang mengatur saya dan lain-lain gitu. Waktu itu pikiran saya. Sampai akhirnya saya keluar, itu otomatis membuat kedua orang tua saya kecewa, keluarga saya kecewa. Saya sampai apa ya, kalau kumpul di keluarga itu saya selalu jadi bahan omongan gitu. Selalu jadi contoh yang buruk. Sampai saya pernah apa namanya, drop, dan saya muak waktu itu, bosen dengar omongan-omongan keluarga yang selalu ngomongin saya gitu kan. Saya kabur dari rumah. Saya lupa lebaran tahun kapan, tapi pas lebaran saya kabur. Waktu itu langsung ibu saya sakit dan sakitnya ternyata serius, jadi dibawa ke rumah sakit dan lama sampai dirawat di rumah sakit. Itu menjadi apa ya, waktu itu menjadi peringatan buat saya. Oke, saya harus menerima saya di keluarga dipandang seperti itu gitu, karena dan juga saya juga harus menjaga ibu saya sakit gitu kan. Jadi sambil berjalannya waktu, saya nggak punya kerjaan di kos, sementara saya harus tinggal di Medan, kos di Medan. Dan singkat cerita juga ibu sehat, sembuh, dan saya mulai lagi aktivitas. Waktu itu saya freelance di Medan. Dari tahun 2010 sampai dengan 2015 saya freelance. Saya freelance hanya ada kerjaan ketika memang ada job panggilan, misalnya ada orang pesta atau orang kawinan butuh jasa videografer atau fotografer, saya dan teman-teman gitu yang ngerjain gitu, paling dari situ uang pemasukan saya. Nah, sementara sekali event itu paling bisa memenuhi kebutuhan saya tuh sebulan, 2 bulan atau bulan berikutnya kan nggak ada tuh kan. Nah biasanya tuh itu tadi saya bisa makan tuh di kos cuma pakai garam gitu. Tapi kalau sampai nggak ada duit, saya juga nggak berani keluar kos. Takut ketemu ibu kos nanti beliau minta uang kos, saya nggak ada uang untuk bisa membayar gitu. Nah singkat ceritanya seperti itu sampai posisi saya dan tapi karena mungkin saya waktu itu merasa idealis, merasa ya menikmatilah, karena saya merasa juga ini harus saya bertanggung jawab dengan pilihan saya. Ini kan resiko saya untuk meninggalkan kerjaan-kerjaan saya sebelumnya gitu kan. Sampai pada akhirnya singkat ceritanya juga ayah saya kan sakit. Kemudian makin drop kan. Dan memang harus apa namanya, dijaga standby. Kemudian karena saya juga lagi nggak ada kerjaan, kendaraan saya yang saya punya satu-satunya itu saya jual waktu itu untuk bisa bertahan di Medan, dan orang tua nggak tahu begitu kan. Jadi ketika saya akhirnya memutuskan pulang untuk menjaga orang tua, saya ceritakan sama ayah saya kondisi saya, beliau sampai nangis gitu. Dan di situ saya sangat terpukul juga, membuat orang tua nangis, rasanya itu berdosa sekali gitu kan. Sampai akhirnya udahlah, saya mungkin hidup saya memang harus seperti ini. Saya memang harus ditakdirkan untuk apa namanya ya, menjaga orang tua saya yang sakit. Alhamdulillah saya bisa merawat beliau. Waktu itu ayah saya sampai udah nggak bisa jalan ya, sakit kondisinya itu sampai hanya harus tidur aja. Sekitar 2 atau 3 bulan saya merawat beliau. Adalah kepuasan sendiri ketika saya bisa menjaga beliau. Memandikan, sampai harus tidur di sebelahnya, bahkan sampai buang air besar pun saya harus yang menjaga gitu kan.
Itu ada kepuasan tersendiri sampai akhirnya saya, ya pasti kita sebagai manusia normal ada juga ingin melakukan sesuatu ya, terutama ada pengen perubahan juga waktu itu. Karena nggak ada kerjaan, akhirnya saya memutuskan untuk ngomong sama ayah sama ibu untuk mau jualan keripik gitu. Biar saya bisa tetap di rumah jagain beliau, saya juga bisa kerja jualan keripik ubi. Waktu itu saya tahu sedang rame di daerah saya di Langkat itu orang jual keripik ubi gitu. Makanya saya pingin jualan naik motor keliling-keliling, modalnya cuma 200.000. Jadi singkat cerita kita hitung-hitung modal, ya kan, modal yang harus dikeluarkan, tiba-tiba handphone di sebelah saya itu berdering. Nah, yang nelpon ternyata dari pihak tempat saya bekerja sekarang. Jadi beliau dari telepon tersebut menyampaikan bahwa saya diterima di perusahaan yang saya lamar di posisi saya sekarang. Kemudian waktu itu senangnya luar biasa orang tua saya. Jadi orang tua saya sangat senang sekali, ibu saya, bapak saya, sampai beliau pesan apapun ceritanya jangan sampai keluar lagi dari perusahaan tersebut. Itu saya pegang sampai sekarang gitu. Jadi amanah orang tua tersebut saya pegang sampai sekarang karena beliau sangat senang sekali waktu itu. Nah dari sini nanti masih ada cerita yang lebih menarik lagi ya, nanti di segmen selanjutnya akan saya bagikan untuk sahabat musuh.